Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video pembelajaran mata kuliah yang berbeda, yakni struktur aljabar dengan dosen pengampu Muhammad Khalil MPD. Sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Selamat menyaksikan. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang koset, teorema Lagrange, dan subgrup normal, yang mana anggota kelompoknya yaitu Melvina Safinatus Solihah, Rofiatin Aziza, Rafida Isnauliyah, dan Nur Aini yang berasal dari Matematika 2. Sedangkan Ferry Irawan, Puspita Dwi Utami, Sinta Bella, Fatimah Zahro, dan Arif Chandra berasal dari Matematika 3. Kami semua adalah mahasiswa Tadris Matematika UIN Has Jember. Langsung saja kita bahas materi yang pertama, yakni tentang koset yang akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Bella dengan NIM T2018-7082. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koset. Pendefinisian koset sangat berkaitan dengan materi subgrup normal dan grup faktor. Definisi koset muncul dalam proses pembentukan grup faktor dengan bermodalkan suatu grup dan suatu subgrupnya. Misal, diberikan grup G dan subgrup H di dalam grup G. Dengan bermodalkan dua hal tersebut, misal akan dibentuk suatu grup yang baru. Kita ingat kembali bahwa untuk membentuk grup, bahan yang diperlukan ada dua, yaitu suatu himpunan tak kosong dan suatu operasi biner pada himpunan tersebut. Nah, teorema berikutnya mengeneralisasi dengan mengganti Z dengan grup sembarang G dalam kurung N dengan sebuah sembarang subkelompok H dari G dan A min B dengan ekspresi yang sesuai AB inverse pada umumnya notasi perkalian. Materi selanjutnya dipersilahkan kepada Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM T2018-7113. Di sini saya akan menjelaskan teorema 16.1. Misalkan H menunjukkan subgrup dari grup G dan mendefinisikan relasi pada G sebagai berikut. A relasi B jika AB inverse elemen H. Relasi adalah hubungan kesetaraan pada G. Bukti refleksif. Jika A elemen G, maka A relasi A karena A inverse sama dengan E elemen H. Simetris. Jika A relasi B, maka AB inverse elemen H. Jadi B A inverse sama dengan dalam kurung AB inverse pangkat inverse elemen H. Karena H mengandung kebalikan dari masing-masing elemennya, jadi B relasi A transitif. Jika B relasi A dan B relasi C, maka AB inverse elemen H dan BC inverse elemen H. Jadi AC inverse sama dengan dalam kurung AB inverse dalam kurung BC inverse elemen H, karena H ditutup di bawah produk, jadi A relasi C. Perkenalkan, saya Puspita Dwi Utami, NIM T2018-7110. Di sini saya akan melanjutkan presentator pertama yang menjelaskan tentang koset. Untuk H subkelompok dari kelompok G dan A elemen G, maka HA sama dengan HA di mana H kecil elemen H besar. Jika operasi kelompok adalah plus, maka H plus A dituliskan di tempat HA. Dan demikian juga untuk operasi yang lain. Contoh 16.1. Misal G sama dengan bilangan bulat dan H sama dengan 7, maka H ditambah 3 sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan anggota terhingga, min 14, min 7, 0, 7, 14 dan seterusnya tambah 3 sama dengan anggota yang terhingga, min 11,
min 14, 3, 10, 17, dan seterusnya. Ini adalah kelas kongruensi 3 di bilangan bulat 7. Contoh 16.2. Misal G sama dengan S, 3, dan H sama dengan punya anggota 1, 1, 2, maka H1 sama dengan yang anggotanya 1, 1, 1, 2, 1 sama dengan anggotanya 1, 1, 2, dan H1, 2, 3 sama dengan anggotanya 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3 sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 2, 3, dan H132 sama dengan anggotanya 1, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2 sama dengan anggotanya 1, 3, 2, 1, 3. Ketiga himpunan ini membentuk partisi G. Menurut lemma, ini adalah koset yang tepat dari H di G. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan dari pemateri sebelumnya, yaitu jika ya di sini di lemma 16.1, jika H adalah subgrup dari grup G dan A, B elemen G, maka 4 grup berikut kondisinya setara. AB pangkat min 1 elemen H, A sama dengan HB untuk beberapa H elemen A, H elemen H, A elemen HB, HA elemen HB. Akibatnya koset kanan H yang dimiliki A adalah HA. Satu koset kanan dari H di G adalah H sama dengan HE. Jadi untuk menghitung semua koset karena N dan A sub kelompok H dalam grup hingga G, pertama kita tulis H dan kemudian pilih elemen A elemen G seperti yang A bukan elemen PH, dan hitung HA. Selanjutnya pilih elemen B elemen G seperti B bukan elemen H, HA, dan hitung HB. Lanjutkan cara hingga elemen G habis. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalkan G, Z 12 dan H sama dengan 4. Koset yang tepat dari H dalam G, H sama dengan kurung kurawal, buka kurung, 0, tutup kurung, 4, 8, tutup kurung kurawal. H tutup kurung 1 sama dengan kurung kurawal 1 dalam kurung 5 dalam kurung 9 tutup kurung kurawal. H2 sama dengan tutup kurung kurawal, buka kurung kurawal 2, 6, 10 tutup kurung kurawal. H3 sama dengan kurung kurawal 3, 7, 11 tutup kurung kurawal. Dalam contoh 16.3, H memiliki ordo 3 dan setiap koset kanan H juga memiliki 3 elemen. Lemma berikut yang menggeneralisasi pengamatan ini akan memainkan peran penting di bagian selanjutnya. Dalam menyatakan lemma, kami memperluas notasi H untuk mengusulkan subset, yaitu untuk S himpunan hingga S. Akan menunjukkan jumlah elemen dalam S, kemudian S sama dengan T jika pada pemetaan 1 ke 1 S ke T. Setelah itu lemma 16.2. Jika H adalah subgrup terbatas dari grup G,
dan A elemen G, maka H sama dengan HA. Bukti. Dengan komentar yang mendahului lemma, cukuplah untuk menemukan pemetaan satu ke satu dari H ke HA. Tentukan A berbanding H, HA oleh A dalam kurung H. Untuk H, A oleh HA sama dengan HA untuk setiap H elemen H. Ini adalah pemetaan karena HA secara unik ditentukan oleh H dan A ini karena HA terdiri dari elemen bentuk H untuk H elemen H. Untuk menunjukkan bahwa A adalah satu ke satu, asumsikan bahwa H1, H dan A buka kurung H1 sama dengan A dalam kurung H2. Maka H1A sama dengan H2A, dan oleh karena itu dengan pembatalan kanan, H1 sama dengan H2, jadi A adalah 1 ke 1. Koset kiri dihasilkan dari penggantian AB pangkat min 1E elemen H oleh A pangkat min 1B elemen H. 16.1. Secara khusus biarkan H menjadi subkelompok dari grup G dan mendefinisikan di G dengan A B. Jika A-1 B elemen H, maka adalah relasi ekivalen pada G dan kelas ekivalen disebut koset kiri. Dari H di G, koset ini memiliki bentuk AH sama dengan buka kurung AH dibagi H elemen H. Terima kasih. Contoh 16.3. Misalkan G sama dengan Z12 dan H sama dengan 4. Koset yang tepat dari H dalam G adalah H sama dengan anggotanya 0,4,8. H koset 1 sama dengan anggotanya 1,5,9. H koset 2 sama dengan anggotanya 2,6,10. H koset 3 sama dengan anggotanya 3,7,11. Dalam contoh 16.3, H memiliki ordo 3 dan setiap koset kanan H juga memiliki 3 elemen. Lemma berikut yang menggeneralisasi pengamatan ini akan memainkan peran penting di bagian selanjutnya. Dalam menyatakan lemma, kami memperluas notasi H untuk memasukkan subset, yaitu untuk S himpunan hingga S mutlak akan menunjukkan jumlah elemen dalam S, kemudian S mutlak sama dengan T mutlak jika ada pemetaan 1 ke 1 S ke T. Materi selanjutnya yakni teorema Lagrange yang akan dijelaskan oleh Mbak Fatim. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM T2018-7117. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Lagrange, kelompok siklik. Nah, dari semua subset dari kelompok terbatas, hanya beberapa akan menjadi subkelompok, mempersempit ruang kerja. Nah, teorema Lagrange ini, jika H adalah subgrup dari kelompok terbatas G, maka urutan H adalah divisi dari order G. Dengan demikian, karena S3 memiliki urutan 3 faktorial sama dengan 6, subkelompok S3 apapun harus memiliki ketertiban 1, 2, 3, atau 6. Nah, S3 tidak bisa memiliki subkelompok pesanan 4 atau 5. Subkelompok order 7 hanya dapat memiliki 2 subkelompok yang jelas, urutan 1 dan kelompok itu sendiri dari order 7. Selanjutnya, bukti teorema Lagrange. Nah, di sini koset H yang tepat berada di kelas yang sama, membentuk sebuah partisi dari G. Ini teorema 9.1. Jadi, dua set H yang tepat adalah sama atau terpisah. Selain itu, karena G terbatas, hanya bisa jelas ada banyak koset. Pilih salah satu elemen dari setiap set dan biarkan elemen yang dipilih menjadi A1, A2, A3, dan seterusnya. Kemudian, G sama dengan HA1 gabungan dari HA2 gabungan dari HA3 dan seterusnya. Nah, setiap koset HA berisi order H elements.
ini terdapat pada lemma 16.2 dan tidak ada unsur yang terdapat dalam lebih dari satu koset. Ini mengikuti order G sama dengan order H kali K. Oleh karena itu, order H adalah divisi dari order G. Integer K yang muncul dalam bukti teorema Lagrange disebut integer H di G. Indeks ini akan ditandai sesuai dengan di tampilan, itu bacanya indeks G dalam H. Dengan demikian, indeks G dalam H adalah jumlah set kanan H di G. Dan order G sama dengan order H dikali indeks G dalam H. Terima kasih, segitu aja dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yakni mengenai teorema 17.1, yakni teorema dasar grup siklik hingga. Misalkan G adalah grup siklik dari order terbatas N hingga G sama dengan kurang lebih atau sama dengan A lebih dari atau sama dengan E, A kuadrat, dan sebagainya sampai A pangkat N-1. Setiap subgrup G adalah siklik. Jika 1 kurang lebih sama dengan K kurang dari N, maka A pangkat K menghasilkan subgrup berorder N atau K, N, dan di mana K, N adalah pembagi persekutuan terbesar dari K dan N. Jika 1 kurang lebih sama dengan K kurang dari N, maka A pangkat K adalah generator G jika K, N sama dengan 1. Jadi, G memiliki himpunan kosong N, generator yang berbeda. Untuk setiap pembagi positif D dari N, G memiliki tepat satu subgrup berorder D. Berikut saya sajikan contoh dari teorema Lagrange. Misalkan yang pertama yaitu H menunjukkan subgrup G jika H sama dengan E, maka H siklik. Misalkan H plus E, dan misalkan M menunjukkan bilangan bulat terkecil sehingga 1 kurang dari M kurang dari N dan A pangkat M elemen H. Maksudnya di sini M lebih besar dari 1 dan M kurang dari N. Kita akan membuktikan bahwa H sama dengan A pangkat M dengan menggunakan permisalan, yaitu A pangkat T elemen H dengan algoritma pembagian ada bilangan bulat Q dan R sedemikian hingga T sama dengan MQ plus R, dan dimana R lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari M. Nah, dari dua rumus itu, maka kita akan mengetahui A pangkat T sama dengan masukkan rumus T yaitu MQ plus R, sehingga A pangkat MQ plus R sama dengan dijabarkan lagi menjadi A pangkat M pangkat Q kali A pangkat R, sehingga ketemu A pangkat R sama dengan A pangkat T kali A pangkat M pangkat Q. Tetapi A pangkat T elemen H dan A pangkat M juga elemen H, jadi A pangkat R juga termasuk dari elemen H. Berarti dari pertanyaan tersebut mengakibatkan R sama dengan 0 karena R lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari M, dan M adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M elemen dari H. Oleh karena itu A pangkat T sama dengan A pangkat M pangkat Q dan A pangkat T elemen dari A pangkat M. Jadi H sama dengan A pangkat M dan H adalah siklik. Contoh yang kedua yaitu misalkan G, KN, perhatikan ya, nilai mutlak A pangkat K adalah bilangan bulat positif terkecil S, sehingga A pangkat KS sama dengan E. Berdasarkan teorema yang ada yaitu 14.3, A pangkat KS dan E sama dengan E jika N sedemikian hingga KS. Tapi NKS jika N or G sedemikian hingga K or G S. Karena N or G, K or G sama dengan 1, kita punya N or G sedemikian hingga K or G S jika N or G sedemikian hingga S, sesuai lemma 13.1.
bilangan bulat positif terkecil sehingga N or G sedemikian hingga S adalah N or G. Oleh karena itu, orde A pangkat K adalah N or G, yaitu N or K, N. Materi selanjutnya yakni mengenai subgrup normal yang akan dijelaskan oleh Mbak Rofi. Kepadanya dipersilahkan. Definisi subgrup normal. Misalkan G suatu grup dan K adalah himpunan bagian dari G. K disebut subgrup dari G jika K membentuk grup atas operasi biner yang sama dengan operasi biner yang didefinisikan di dalam G dan dinotasikan dengan K kurang dari sama dengan G. Seringkali terjadi bahwa beberapa subset dari grup juga akan membentuk grup di bawah operasi yang sama. Grup seperti itu disebut subgrup. Misalnya A, R, plus adalah A subkelompok C, plus dan kelompok terjemahan R2 pada contoh 3.1 adalah A subkelompok dari kelompok semua isometri dari R2. Jika G, adalah grup dan H adalah subset tidak kosong dari G, maka H, disebut A subkelompok G, jika kondisi berikut berlaku A dikali B elemen H untuk semua A, B elemen H dan A min 1 elemen H untuk semua A elemen H. Untuk contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Rafida. Dipersilahkan. Contoh, diketahui bahwa Z plus, Q plus, R plus, dan C plus adalah grup. Karena Z subset Q, subset R, subset C, dan Z, Q, R, C adalah grup atas operasi penjumlahan, maka Z kurang dari sama dengan Q, Z kurang dari sama dengan R, Z kurang dari sama dengan C, Q kurang dari sama dengan R, Q kurang dari sama dengan C, dan R kurang dari sama dengan C. Misal, didefinisikan himpunan H sebagai berikut. H sama dengan 1, min 1, I, min I. Buktikan bahwa H adalah grup atas operasi perkalian. Penyelesaian. Diketahui H sama dengan 1, min 1, I, min I. Karena H adalah himpunan yang berhingga, maka hasil dari operasi biner perkalian di dalam H dapat dinyatakan dalam tabel Cayley berikut. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang pertama, operasi biner X tertutup di dalam H. Yang kedua, operasi biner X bersifat asosiatif di dalam H. Yang ketiga, terdapat elemen identitas yang tunggal di dalam H terhadap operasi X, yaitu 1. Yang keempat, setiap elemen di dalam H memiliki pasangan elemen inverse yang tunggal terhadap operasi X. Elemen inverse dari 1 adalah 1. Elemen inverse dari min 1 adalah min 1. Elemen inverse dari I adalah min I, dan elemen inverse dari min I adalah I. Dari poin 1 sampai dengan poin 4, terbukti bahwa HX adalah grup. Untuk materi proposisi akan dijelaskan oleh Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvina Safrinatus Soleha, NIM T 2018-7444 akan menjelaskan tentang proposisi 3.8 yang bunyinya, jika H adalah subgrup dari G operasi perkalian, maka H operasi perkalian juga merupakan grup. Bukti, jika H adalah subgrup dari G operasi perkalian, kami tunjukkan bahwa H operasi perkalian memenuhi semua grup aksioma. Definisi di atas menyiratkan bahwa H ditutup di bawah operasi perkalian itu adalah operasi biner pada H. Jika A, B, C adalah elemen H, maka A dikali B dalam kurung, kemudian dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan B kali C dalam kurung. Itu terletak dalam G operasi perkalian. Dan karenanya juga
di H operasi perkalian. Karena H tidak kosong, ini mengandung setidaknya satu elemen, katakan H kecil. Sekarang H kecil min 1 itu adalah elemen dari grup H, dan H dikali H kecil min 1 yang merupakan identitas adalah ada dalam H. Definisi tersebut dari subkelompok menyiratkan bahwa H operasi perkalian berisi inverse. Oleh karena itu, H operasi perkalian memuaskan semua aksioma kelompok. Kondisi 1 dan 2 setara dengan kondisi tunggal 3. A dikali B dikurangi 1 adalah elemen H untuk semua A, B elemen untuk semua A dan B elemen H. Namun, jika H terbatas, hasil berikut menunjukkan bahwa cukup untuk periksa kondisi 1. Dan selanjutnya adalah contoh 3.10. Gambarkan diagram koset dari subkelompok dari kelompok simetri dari sebuah persegi panjang. Larutan dengan melihat grup ini pada tabel 3.3. Kita melihat bahwa Z adalah operasi biner di E, A. Jadi E, A adalah subgrup. Juga E, B dan E, C adalah subkelompok. Jika subgrup berisi A dan B, itu harus berisi A konten B sama dengan C. Jadi itu adalah seluruh kelompok. Demikian pula subgrup yang berisi A dan C atau B dan C haruslah seluruh kelompok. Diagram koset subkelompok diberikan pada gambar 3.3. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.